fi sholatin nafli. Secara lughat az-ziyadah, maknanya itu secara bahasa itu az-ziyadah, tambah. Sedangkan secara syara ma'adal fardhu. Secara syara itu adalah nafil itu adalah sesuatu selain fardu, solat sunnah, solat yang selain solat fardu. Kalau solat sunnah, kalau secara syara itu adalah solat selain solat fardu. Karena singarane solat ana loro ya, solat fardu kalau solat sunnah. Emang ana solat makruh ya ora? Langka. Solat makruh langka ya. Solat Anak. mubah emang ana. Sing arane solat kuwi ganjaran kabeh kan? Nggih. Ya, makanya solat sunnah itu dikatakan ma'adal fardhu. Solat selain solat fardu. Wa huwa an-nafil. Kata an-nafil maknanya kas-sunnati wal mangdubi wal mustahabbi. Jadi lafaz-lafaznya itu yang maknanya sama. Sunnah, mandub, mustahab, terus muraghab fi, terus hasan. Pengertiannya sama. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang mendapat pahala ketika dikerjakan dan tidak mendapat siksa ketika Tinggalkan. itu pengertiannya. Pengertian dasar insya Allah sudah paham semua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah yang paling utama. Sholat sunnah yang paling utama. Yang pertama di sini disebutkan sholatul idaini. Sholatul idaini. Sholat idul fitri atau sholat idul adha. Ini dikatakan termasuk sholat yang memiliki keafdaliyahan atau keutamaan. Alasannya kenapa sholat id itu dikatakan sebagai sholat yang utama? Lisyibhihima au fardhu fil jamaah wa taqyimil waqti. Karena sholat id itu menyerupai sholat fardu, mirip-mirip dengan sholat fardu di dalam tekanan untuk melaksanakan jamaah atau di dalam disyariatkannya untuk dilaksanakan berjamaah, wa taqyimil waqti, dan memiliki waktu yang ditertentukan. Walil khilaf fi wujubihi ma'al kifayah. Dan juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama tentang wajibnya sholat idul fitri dan sholat idul adha. Wajibnya cuma wajib ala sabil kifayah. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasannya sholat id itu fardu kifayah. Niku sing pertama sholat id. Sing nomor seterusnya usah sebenarnya nomor wis. Tsummal khusufu. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah yang afdal, yaitu sholat gerhana matahari. Itu juga termasuk sholat sunnah yang afdal, sholat sunnah yang afdal. Tsummal khusufu, kemudian sholat gerhana rembulan. Di sini penuturannya didahulukan gerhana matahari karena menyesuaikan dalil Al-Quran dan hadis. Wa taqdimu kusufi syamsi litaqaddumiha fil Quran wal akhbar. Kemudian sholat yang utama, sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat istisqa. Istisqa itu sholat apa nih? Meminta hujan ya? Sholat meminta hujan. Nah, kemudian mungkin kita dibahas model suwi. Tsummal witru. Nah, tsummal witru aja berduru ya ngaji. Tsummal witru. Nah, kemudian sholat yang afdal
Sholat sunnah yang afdal yang selanjutnya adalah sholat witir, witir. Sholat witir rakaat minimalnya adalah 1 rakaat. Jadi sampai praktek pas tes tarawih sholat witir murah. Witir ya, gak pinter dulu kan? Bisa-bisa nora apa? Tsumal witru wa qalhu rakaatun. Sholat witir itu batas minimal rokaatnya itu 1 rakaat, batas maksimal rokaatnya adalah 11 rakaat, rokaat. Jadi sholat witir itu tidak boleh dilaksanakan melebihi 11 rokaat. Tidak boleh. Paham kurang? paham, Paham. Sebenarnya pembahasan sholat witir ini lumayan panjang. Sholat witir ini urutan ya. Mengambil pilihan kita melakukan sholat witir itu dengan 1 rakaat itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula apa sih? Kita udah paham kan? Khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Tarkuma tarot jahat, meninggalkan sesuatu yang lebih dionjoake. Ya itulah intinya. Wa waqtuhu bainal isya'i wa tulu'il fajri. Nah, kemudian waktu sholat witir. Waktu sholat witir itu di antara setelah melakukan sholat isya 1 dan sebelum terbitnya fajar fajar sotik itu waktu subuh. Jadi setelah pelaksanaan sholat isya ya, wa in jama'ah taqdiman, meskipun melakukan sholat isya ini waktu maghrib dengan jamak takdim, umpamanya waktu melakukan sholat isya umpamanya pas ini perjalanan di jamak takdim karo maghrib, otomatis sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Nah, terus sholat isya terus melakukan sholat sunnah witir, mboten napa? Soalnya emang waktunya sholat witir itu setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum terbitnya fajar sotik. Wa takhir, mengakhirkan sholat witir ini berarti jadi kita mengakhirkan gitu. Mengakhirkan sholat witir setelah melakukan sholat malam atau sampai pada akhir malam. Intinya sholat witir ini dilakukan akhir, nah itu loh. Terus turu bagaimana? Nyimpan sholat witir tapi gue terus turu lah. Atau terus melakoni sholat malam liyane. Intinya diposisikan akhir. Ketika dia memang terbiasa bangun, bagaimana? Yang sholat witirnya nggak baik terus tangi turu, terus tahajudan, terus sholat liyane. Bagaimana? Dia memang adatnya itu terbiasa bangun, itu hukumnya afdol, lebih utama praktek demikian. Tapi umpamanya nyong orang biasa tangi ya, orang biasa tangi ini umpamanya masuk waktu subuh terus, dan ini waktu sholat witirnya enteng. Dicoba-coba orang bisa, ya luih apike ngelakuin sholat witir dahulukan disik. Waya juzu jadi boleh menyambung sholat sholat witir dengan 1 tasyahud saja. Contoh, sholat witir kan ada yang 3 rakaat. Itu bisa dilaksanakan 1 salaman, bisa juga dilaksanakan 2 salaman.
Assalamualaikum. Kita praktek satu salam. Jadi 3 rakaat satu salam. Itu boleh. Kita hanya menggunakan satu tasyahud toh. Berarti urusan tasyahud awal. Kian alasannya supaya tidak menyerupai sholat maghrib. Paham bukan? Jadi sholat witir 3 rakaat satu salam, tapi satu tahiyat toh. Tahiyat akhir toh, langkah tahiyat awal ki oli. Paham bukan? Jadi langkah hukum kayak engko ning sebelum salam ye sujud sahwi ye ora apa-apa ora sujud sahwi. Beda karo salat maghrib. Nek salat maghrib sampai yang kok tasyahud awal ditinggal, umpamane bu sengaja kayak bu ora sengaja karena tasyahud awal hukumnya apa? Hukumnya sun. Orang semangat tuh mengingat jadi apa dimansi mulan yang harus semangat tuh. Wa yajuzu wasluhu bitasyahudin. Ya mau. Nah, agar sholat maghrib umpamane tahiyat awal lagi ditinggal, maka sebelum salam ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Tapi nek karena bahasanya ya juzu wasluhu bitasyahudin. Jadi melaksanakan sholat witir dengan satu salam dan satu tasyahud. Ki boleh. Paham bukan? Au bitasyahudaini fil akhirataini. Atau dengan 2 tasyahud. Berarti normal, mirip sholat maghrib. Ana tahiyat awal. Jadi tahiyat awal lagi boleh. Ini bahasanya justru boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan, boleh menggunakan satu tasyahud, boleh menggunakan 2 tasyahud. Terus sing boleh digabung ke sing 3 rakaat toh. Kan maksimal pelaksanaan sholat witir bila mau 11. Ora oleh 11 rakaat takbir sepisan, salame sepisan. Oleh tetap harus menggunakan 2 salaman. Next sing 3 rakaat sing terakhir oleh. Terus niate sebelum kita melakukan 1 rakaat yang dikatakan witir artinya apa sih witir? Ganjil. Ini niate sing bener. Sebelum 1 rakaat itu sampai niatnya bagaimana? Usolli rakaataini minal witri. Rakaataini sugi minal ya. Sugi minal. Ben sholat ini apa ya? Terhitung sebagai witir itu loh. Meskipun bahasannya ini jadi Gus Bahar ketika 2 rakaat salam ya wis dihitung sholat menyendiri. Tapi tetap umpamane karena gue sholat usolli sunnatan minal witri, usolli rakaataini minal witri, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sogimi minal itu grogi. Wa idza autaru bi salasin yaqra'u fil ula suratul aqla wa fil tsaniyati al-kafirun wa fil tsalitsati al-mu'awwidzat. Nah, ketika kita melakukan atau melaksanakan sholat witir dengan 3 rakaat, maka ada anjuran yaqra'u fil ula suratul aqla. Dianjurkan untuk rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, untuk rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, jadi
semuanya memiliki aturan. Ibadah memiliki aturan, apapun memiliki aturan. Kayak sholat witir ben pas niate. Ini karena ketika dicerna sholat witir umpamanya